Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube aku. Aku akan memaparkan materi dari kelompok 1 tentang biosintesis kolesterol. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Pembahasan yang pertama tentang definisi kolesterol. Kolesterol merupakan komponen yang dapat membentuk lemak yang ditemukan di dalam aliran darah. Organ tubuh dan serabut kolesterol dibutuhkan untuk melindungi dan menjalankan fungsi saraf dan otak, membentuk membran sel, memproduksi hormon-hormon steroid yang disintesis membentuk asam empedu dan vitamin D. Kolesterol disintesis oleh hepar didistribusikan ke seluruh tubuh dengan bantuan lipoprotein terutama kilomikron. Very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein atau IDL, low density lipoprotein atau LDL, dan high density lipoprotein HDL. Selanjutnya, pengaruh kadar kolesterol. Kadar kolesterol darah berpengaruh terhadap pembentukan plak pada dinding pembuluh darah. Kadar kolesterol di atas normal akan memicu terjadinya pembentukan aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan manifestasi klinis dari penyakit jantung koroner. Berikut ini adalah kadar kolesterol. Kadar kolesterol normal sebesar kurang dari 100 LDL mg DL, sedangkan kadar kolesterol HLD-nya 40-60 mg DL. Kadar kolesterol totalnya kurang dari 200 mg DL. Di atas normal, kadar kolesterol LDL sebesar 100-129 mg DL. Kadar kolesterol HLD dan kadar kolesterol totalnya belum diketahui. Di batas atas kadar kolesterol LDL sebesar 130-159 mg DL. Kadar kolesterol HLD-nya tidak diketahui. Kadar kolesterol totalnya sebesar 200-239 mg DL. Tingginya kadar kolesterol LDL 160-189 mg DL. Kadar kolesterol HLD-nya tidak diketahui. Kadar kolesterol totalnya lebih dari 240 mg DL. Sangat tinggi. Kadar kolesterol LDL-nya lebih dari 190 mg DL. Kadar kolesterol HLD-nya lebih dari 60 mg DL. Kadar kolesterol totalnya tidak diketahui. Kadar kolesterol rendah, LDL-nya tidak diketahui. Kadar kolesterol HLD-nya kurang dari 40 mg DL. Kadar kolesterol totalnya tidak diketahui. Biosintesis kolesterol terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama, biosintesis mevalonat. Dia membentuk reaksi yang digunakan oleh mitokondria untuk membentuk badan keton. Yang kedua, pembentukan unit isoprenoid mengalami fosforilasi oleh ATP untuk membentuk senyawa dengan bantuan reaksi dekarbokilase. Yang ketiga, 6 unit isoprenoid membentuk squalen. Isopentenis fosfat mengalami isomer menjadi dimetail difosfat membentuk famesil difosfat. Yang keempat, pembentukan lanosterol. Squalen dapat melipat membentuk struktur mirip inti steroid. Sebelum penutupan cincin squalen 2,3 epoksida. Yang kelima, pembentukan kolesterol. Pertukaran inti steroid oleh rantai samping terjadi di retikulum endoplasma. Berikut ini adalah rantai dari biosintesis kolesterol. Bisa kita lihat di sini bagaimana rantainya biosintesis kolesterol tersebut. Dislipidemia. Definisi: kelainan metabolisme yang menyebabkan peningkatan konsentrasi plasma, kolesterol, dan trigliserida secara persisten. Ada 3 jenis dislipidemia, yaitu
hiperkolesteremia, hipertrigliseridemia, dan hiperlipidemia, campuran karena peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida. Dislipidemia merupakan penyebab umum mortalitas di seluruh dunia dan bentuk paling umum adalah hiperkolesteremia, yaitu kadar kolesterol total di atas 5,0 mol per liter atau 190 mg per liter. Dislipidemia didiagnosis ketika kadar trigliserida darah meningkat sampai 150 mg per liter, kadar HDL sampai C rendah kurang dari 40 mg per liter pada pria dengan kurang lebih 50 mg per liter pada wanita, atau pada individu yang sudah menjalani pengobatan untuk hipertrigliseridemia yang terdeteksi penurunan HDL per C. Beberapa aktivitas penyebab dislipidemia. Yang pertama, aktivitas fisik yang kurang. Dengan melakukan latihan atau olahraga secara teratur dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL sebesar 3% sampai 9%. Kemudian, merokok. Perilaku merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol melalui timbulnya perubahan profil lipid, diantaranya penurunan HDL, peningkatan LDL, dan VLDL. Lalu, ada pola makan yang buruk. Sering makan lemak, jenuh dan tidak jenuh, atau produk olahan tertentu dapat meningkatkan kolesterol. Konsumsi kolesterol. Mengonsumsi minuman beralkohol mempunyai efek pada kadar lipid plasma, terutama peningkatan kadar trigliserida. Berdasarkan penelitian klinis, diketahui beberapa efek samping statin antara lain dapat menyebabkan penurunnya fungsi kognisi, neuropati, disfungsi pankreas, hati, dan seksual. Food and Drug Administration atau FDA tahun 2012 mengeluarkan informasi mengenai statin, yaitu mengonsumsi statin memberikan efek kerusakan ingatan dan kognisi. Dislipidemia. Adam tahun 2015 mengungkapkan saat ini dikenal beberapa jenis obat yang dapat memperbaiki profil lipid serum, yaitu Devirat asam fibrat. Obat ini bekerja menurunkan trigliserida, plasma, dan hepar. Obat ini bekerja mengaktifkan enzim lipoprotein lipase yang kerjanya mencegah trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol HDL yang diduga melalui peningkatan apoprotein A1, A2. Contoh gemciprocil, bezafibrate, ciprofibrat, dan vinofibrat. Asam lemak omega 3. Minyak ikan akan kaya asam lemak omega 3, yaitu eicosapentaenoic atau EPA dan asam decasaheoic atau DHA. Dapat menurunkan sintesis VLDL sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Contoh obatnya adalah Maxepa. Jadi itu saja pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.